Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala ahli washabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkaya Al-Arabiah Nifida dan jajaran pengurus serta dosen guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Amrin Hamas, saya dari kelas 11 MA Al-Arabiah Nifida. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur part 2. Nah, teks prosedur yang kali ini tuh membahas tentang struktur prosedur dan juga kaidah-kaidah di dalam teks prosedur sendiri. Nah, struktur prosedur itu yang ada 4. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penegasan ulang atau amanat. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan itu kayak disalurkan melalui judul paragraf yang ingin dilakukan gitu. Jadi kayak contohnya cara membuat cara membuat kue nastar gitu. Itu judulnya. Karena apa yang ingin dilakukan atau tujuan dari membuat teks prosedur sendiri. Nah, yang kedua material. Material itu seperti kita siapkan alat-alatnya dan bahan-bahan yang harus disiapkan yang bakalan dipakai dengan membuat kue nastar gitu misalnya. Yang ketiga itu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah tahapan atau proses yang harus mudah dipahami oleh pembaca. Kayak pertama-tama tuangkan berapa mili air, habis itu masukkan berapa sendok makan gula dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup. Di sini tuh menjelaskan kesimpulan atau manfaat dari kita membuat kue nastar tadi contohnya. Nah, yang kedua di sini tentang ada kaidah. Kaidah ini tuh terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kalimat, yang kedua itu ada konjungsi atau kata hubung, yang ketiga ada numeralia, yang keempat ada pronomia, dan yang kelima ada verba. Nah, yang pertama kalimat. Kalimat itu dibagi lagi menjadi 3, imperatif, deklaratif, dan integratif. Kalau imperatif itu adalah kalimat yang pemerintah kayak dengan memerintah larangan, contohnya kayak hati-hati gitu, hati-hati dalam menuang gini. Nah, kalau yang kedua deklaratif itu kayak pernyataan, yang ketiga integratif itu seperti pertanyaan. Nah, yang kedua tentang konjungsi atau kata hubung di sini tuh menjelaskan tentang waktu secara yang temporal itu menjelaskan tentang waktu, latar. Kalau misalnya yang kedua itu ada persyaratan atau kemasukan kata jika, andai, namun, kalau gitu-gitu. Nah, yang ketiga ada numeralia. Numeralia itu terbagi menjadi 2 secara durasi dan urutan. Kalau urutan itu kayak urutan pengganti hubungan temporal, kayak pertama, kedua, kayak gitu-gitu kata bilangan. Terus yang kedua itu tentang durasi atau kuantitasnya kayak 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, sedangkan pronomina itu ada 2 juga, petunjuk dan persona. Kalau persona itu kayak saya, kamu, kita, kami. Kalau misalnya petunjuk itu kayak ini, itu, di situ kayak gitu. Nah, verba. Yang terakhir ada verba. Verba itu material ada terbagi material dan ungkapan. Material itu juga kayak misalnya mengiris gitu. Mengiris, memotong, menyobek gitu. Kalau ungkapan itu kayak contohnya memahami, lagi menyimpulkan, habis itu meneliti. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.